Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salah. Wa qala aidan inna awlan nasi man bada'a salam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifada wa al istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati habibina Muhammad Rasulillah Muhammad bin Abdullah wad du'a ila al huda wad dilalati 'ala al khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah wa al-lutfi wal 'afiyah wal 'aqibah fid din wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala fa insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang susah Allah mudahkan urusannya, yang susah rezekinya Allah lapangkan rezekinya, dan yang sakit Allah sehatkan jasmaninya, dan yang susah dalam urusan keluarganya Allah mudahkan urusan keluarganya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selalu berangkaikan salam tak henti-hentinya selalu kita tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan yang masuk bulan Sya'ban, atau sebentar lagi kita masuk nisfu Sya'ban, dan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka pada di bulan, entahkah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, atau di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ashhurul Hurum, untuk memperbanyak sedekah. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk selalu bersedekah, fa innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti sedekahnya di yaumil qiyamah. Itu. Maka ketika seseorang nanti dibangkitkan di akhirat itu, maka apa? Maka sedekah itulah yang menjadi tameng bagi kita. Itu. Maka ana masih ingat harta yang bakal kita kasih di jalan Allah, harta yang bakal kita infakkan di jalan Allah, sewaktu-waktu agak dia yaumil qiyamah, bakal dia yang ngomong, bakal dia yang bela kita, bakal dia yang jaga kita. Itu. Bahkan disebutkan waktu kita agak disiksa di azab kubur, ini belum neraka, azab kubur. Itu. Akhirnya apa? Yang bela kita ya amal kita. Itu. Karena yang lain bakal tinggal kalau harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang bertingkat, itu, sawah yang luas, tanah yang berhektar-hektar bakal tinggal seluruhnya. Yang bakal bela kita amal. Itu. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak mesti materi, tidak mesti duit. Itu. Bisa dengan tenaga kita. Waalaikumsalam. Itu. Bisa dengan upaya kita. Bisa dengan hasil buah pikiran kita, itu sedekah. Itu. Tidak mesti dengan duit. Maka di sini disebutkan dalam kitab Wasiyatul Mustafa,
Wa qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah ya Ali tasaddaq ala mautak fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim wa yafrahuna biha ashaddu ma kanu yafrahun. Idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma 'indak fa inna sadaqatul luqmatin. Maka apabila kita bersedekah, maka bersedekahlah dengan yang lebih baik. Itu di sini disebutkan idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma 'indak. Kalau kita ingin bersedekah, maka bersedekahlah dengan yang sewajarnya. Itu maka disebutkan di dalam Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka tidak dianggap sebagai kebaikan, tidak dianggap sebagai kebajikan. Lan tanalul birra hatta, sampai kapan? Sampai kita itu bisa memberikan infak, maksudnya memberikan suatu harta itu baik. Itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya harta yang kita kasih ke orang itu padahal kita sayang sama harta itu. Nah, itulah yang paling mulia amalan di sisi Allah. Berat. Ibarat kita tadi baru dapat dikasih dari bos baju, taruhlah baju. Belum kita pakai baru kita pegang, masih dalam bungkus. Tidak lama dari kita nak balik, orang tadi datang minta pakaian tadi, berat rasanya. Itu. Nah, itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu. Kita baca ngasih infak, ngasih harta dengan orang lain. Tapi tidak bakal kita cintai bisa. Tapi yang bagi yang kita cintai berat. Itu. Maka di sini idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani 'indak. Fa inna sadaqatul luqmatin minal halal, karena sesungguhnya harta yang kita sedekahkan walaupun cuman luqmatin, cuman satu suap. Itu satu suap sendok makan, dan itu pun berasal daripada halal. Harta yang kita sedekahkan itu halal. Ahabbu ilallah min mi'ati mithqali min haram. Itu lebih baik disukai oleh Allah daripada min mi'ati mithqalin min haram, daripada 100 mithqal, 100 biji daripada perbuatan yang haram. Itu walaupun sedikit, kalau halal itu lebih dicintai oleh sama Allah. Maka ada suatu kisah dulu di zaman Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau ini di zamannya kaya raya. Itu. Beliau itu di zamannya wong yang paling kaya. Singkat cerita, beliau kalau ada tamu yang masuk, itu kan rumah beliau itu ada tangga. Itu. Setiap kali tamu itu naik tangga, itu bakal dihitung sama beliau. Misalnya yang tamu tadi naik 4 tangga, maka waktu balik tamu tadi dapat 4 ekor kambing. Itu. Jadi beliau ini ada anak buahnya, yang mana anak buahnya beliau diperintahkan untuk melihat tamu tadi berapa naik tangga, saking kayanya. Kalau tamu tadi naik 7 tangga, berarti dia balik dapat 7 ekor kambing, karena beliau itu punya ternak. Itu. Jadi beliau manfaatkan ternak beliau untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saking beliau kayanya. Jadi singkat cerita, saking kayanya beliau ini, beliau itu tidak galak keluar sebelum dikawal dulu. Itu. Jadi dikawal dulu baru galak beliau keluar. Itu. Dan itu pun kalaupun beliau turun dari kudanya, beliau tidak galak turun kakinya sebelum jalan itu disentang oleh karpet merah. Kalau lah terbentang karpet merah baru galak turun. Itu kayanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Singkat cerita, ada tamunya yang bertanya, Habib katanya, antum ini sangat dermawan luar biasa katanya. Akhirnya kok dibantah sama beliau dewek. Katanya, anak ini belum kaya, belum ada apa-apanya ini katanya. Kalau antum nak nyingok lebih kaya lagi, kata Habib Abdullah, anak punya adik namanya Habib Hasan, Habib Hussein.
Itu beliau lebih kaya dari ana. Itu. Datanglah sekali-sekali kalau nak silaturahim. Akhirnya dikasih tahu bahwa ada yang lebih kaya dari Habib Abdullah. Siapa? Habib Husain. Jadi besoknya beliau yang tamu tadi datang lagi ke tempat adiknya. Karena pengen tahu, cuma nak jengok kayunya cak mana. Itu kan? Akhirnya datang tamu tadi. Pas datang ke rumah Habib Husain, yang beliau jengok di rumahnya itu tidak katik sikok pun harta. Yang di rumahnya, bahkan rumahnya pun gubuk. Rumahnya itu dewek gubuk. Itu. Kata yang tamu tadi, "Ai ngolah ke apa tidak Habib tadi?" Itu. Katanya kayo, itu kan. Akhirnya masuklah. Assalamualaikum, ketuk rumah. Benar tak ini dengan Habib Husain? Benar. Itu. Ya sudah. Mungkin ada maksud kalau katanya. Akhirnya masuk tamu tadi, bertamu. Datang bertamu. Akhirnya waktu tamu itu sudah datang, tamu tadi sudah duduk di meja di tempat kursi tamu. Akhirnya yang disediakan sama Habib Husain kopi setengah cangkir, roti setengah. Yang disediakan sama Habib Husain kopi setengah cangkir, roti dibagi jadi 2 setengah. Jadi wong ini tambah bingung lagi, di mana kayunya? Itu. Kata kakaknya dia lebih kaya dari kakaknya. Gitu kan? Akhirnya kalau ini pembukaannya baik ini. Itu baru cuci mulutnya. Akhirnya ditunggu-tunggu dak kata yang datang. Ditunggu-tunggu dak kata yang dah datang. Sudah. Akhirnya basa-basi mungkin langsung balik. Langsung nemui kakaknya lagi. Akhirnya singkat cerita, besoknya nemui kakaknya lagi. Nemui Habib Abdullah. Habib katanya. Habib ni ngolah ke katanya. Ngaku ngolah ke kata Habib Abdullah. Tidak, pas aku datang kemarin ana nemui tempat adik antum. Habib Husain. Pas aku datang di sana cuma disediakan kopi setengah cangkir, roti kering setengah. Katanya. Kata yang tamu tadi. Itu kayo kata Habib Abdullah. Itukah kayo? Ngapa kayo? Karena harta yang dia miliki saat itu kopi secangkir, roti sikok. Harta yang dia punya tak katik duit apa pun. Yang dia punya kopi secangkir, roti sikok. Apa maksudnya? Maksudnya saya ini. Ana punya harta yang banyak. Ana punya beribu-ribu unta, beribu-ribu kambing. Tapi yang ana kasih cuma sikok. Yang ana kasih cuma 3. Yang ana kasih cuma 5. Sedangkan dia yang punya harta tadi cuma kopi secangkir, roti sikok dibagi setengah sama yang lain. Maksudnya apa? Jadi sedekah itu tak nunggu kita kaya. Jadi ibarat cak ini, ana punya usaha. Itu. Bisa menghasilkan dalam sebulannya mungkin 500 juta. Tapi ana dalam setiap hari ana cuma ngasih 100 ribu. Gitu. Ana ngasih cuma 100 ribu. Beda dengan yang uang yang ini, uang yang mungkin berusaha apa misalnya. Becak taruhlah, maaf. Becak. Tapi dalam seharinya cuma yang dia infakkan apa? 1000. Itu. Maka 1000 yang diinfakkan oleh tukang becak daripada 100 ribu lebih berharga 1000 tukang becak daripada 100 ribu. Karena 1000 bagi tukang becak bukan main. Bagi kita tidak berharga, bagi orang lain berharga. Itu. Maka yang paling penting tentang masalah aku itu tentang pengorbanan kita. Itu. Jadi tidak mesti nak banyak, nak sedikit. Itu. Nak diomongi wong, caknya dikit aku tadi ngasih itu. Tidak masalah. Itu. Yang penting berkorban kita, berkorban atau idaknya kita di situ. Jadi terkadang wong menilai dari luarnya. Padahal ketika kita lihat lebih besar pengorbanannya sedikit daripada yang banyak. Itu kan. Jadi apalagi mendekati bulan Ramadan ini perbanyak untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi hikmah daripada kisah tersebut, jadi sedekah itu tidak nunggu kaya. Itu. Memang sedekah bisa menjadi kita
kayo. Bal yazdad wa yazdad. Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Itu kalau matematikanya tentang infak, tentang sedekah. Itu. Jadi harus tahu dulu. Maka di sini disebutkan banyak tentang sedekah lagi. Maka sesungguhnya ya Ali tasaddaq ala mautak, bersedekah kepada orang yang meninggal. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan, siapa orang yang bersedekah kepada orang yang meninggal, maka Allah akan qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya, maka Allah akan menjadikan malaikat sebagai wakil baginya, yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha, dan malaikat tersebut akan membawa pahala sedekah ahya ilaihim fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahun. Maka malaikat yang Allah perintahkan tersebut akan membawakan yahmiluna shadaqatil ahya, sedekah-sedekah orang hidup kepada orang-orang yang mati, dan itu sebagai kebahagiaan bagi mereka. Jadi wong yang meninggal itu nunggu. Itu, mano kiriman dari anak aku, mano kiriman dari cucung aku. Itu. Maka mereka fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahun. Maka kebahagiaan mereka yang dikasih ketika di dunia itu jauh lebih mereka bahagiakan ketika mereka di akhirat. Wong kalau dikasih duit seneng enggak? Seneng di dunia. Tapi ketika di akhirat jauh lebih seneng. Itu. Karena memang susah gelisah di azab kubur itu memang ada. Maka disebutkan ada, anak masih ingat, sedekah wong yang masih hidup itu lebih afdal daripada sedekah yang meninggal. Itu maksudnya bukan berarti kita tidak usah bersedekah yang kepada orang yang meninggal, tidak. Ketika kita masih hidup ini nah, ketika kita masih sadar ini nah, itu. Maka di saat kita sudah saat yang masih hidup ini, itu dari apa nih, ketimbang daripada yang meninggal, maka lebih afdal bersedekah ketika kita masih hidup. Itu. Karena jerih payahnya atas tangan kita. Itu yang mengeluarkan dengan tangan kita. Kalau meninggal wong lain. Itu. Jadi ketika kita masih hidup itu lebih afdal daripada meninggal. Tapi apa salahnya juga yang meninggal? Karena salah satu bentuk bakti dengan wong tua ketika meninggal, yang meninggal itu salah satunya juga dengan bersedekah atas namanya. Itu. Atau membaca Al-Quran tapi kita hadiahkan pahalanya untuknya, itu kan sedekah juga. Itu. Jadi itu sama-sama bagus, tapi lebih afdol. Itu lebih afdolnya ketika kita waktu hidup. Karena kalau siapa yang ingat dengan Allah ketika kita hidup, maka Allah akan ingat kita ketika kita mati. Kalau kita ingat sama Allah ketika kita muda, maka Allah akan ingat kita ketika kita tua. Kalau kita ingat sama Allah ketika kaya, maka ketika kita miskin, Allah bakal ingat sama kita. Itu. Ya, karena itulah yang kaya miskin. Tapi kalau versi Al-Quran lain, versi Al-Quran lah lain. Itu. Kalau hidup lawannya apa? Mati. Kalau susah lawannya senang. Tapi kalau kaya lawannya bukan miskin. Di dalam Quran bukan miskin. Itu. Anda lupa ayatnya. Itu. Lawan kaya bukan miskin di dalam Al-Quran. Itu. Lawan kaya bukan miskin. Lagi sudah sini kita buka Al-Quran. Itu. Tapi apa? Di situ lawannya bukan miskin, tapi cukup. Jadi yang miskin itu siapa? Wong yang tidak pernah merasa cukup. Itu. Jadi kita ini dikasih sama Allah, tak kati yang miskin, cukup galau. Tinggal kita merasa cukup apa tidak. Itu. Bahkan wong kaya memang kan jangan sampai berkata kaya mental miskin. Kenapa? Dia sudah kaya, tapi merasa belum cukup. Itu pentingnya kita qanaah. Itu. Jadi qanaah itu biarkan kita miskin, entah susah, entah senang. Tapi kalau sudah qanaah di dalam hati kita,
Pokoknya dalam rintangan itu enteng berasanya. Itu. Tidak makan, puasa. Ada makan, alhamdulillah. Itu. Jangan dibuat susah. Cuman segala sedikit masalah jadi berat kalau kita hadapi dengan ini, dengan marah, dengan susah, dengan hati yang gelisah. Itu ibarat kita taruhlah garam di tempat kolam ini. Biarpun sesendok kita kasih garam, kira-kira bakal asin enggak kolam tadi? Tidak. Itu. Tapi kalau misalnya garam sesendok kita taruh dalam cangkir, jangankan sesendok, setengah sendok bela sudah asin. Maka kolam itu ibarat hati gitu. Kalau kita nerima dengan lapang, lewat baik masalah itu. Begitupun cangkir, kalau hati tidak nerima, sudah cepat, cepat. Jadi agak balik penyakit mulu, darah tinggi, kadang galak marah, itu. Jadi kita sampai sini dulu tentang sedekah. Insyaallah mudah-mudahan selanjutnya akan membahas tentang i'adatus shalah.